Selamat datang di channel saya Dr. Hervenas. Kali ini saya akan berbicara tentang persiapan sebelum hamil. Ya, biasanya ini banyak ditanyakan buat teman-teman kita yang calon-calon pasangan ya, pasangan-pasangan muda. Jadi biasanya teman-teman cuma mikir kawinannya doang gitu ya. Nah sekarang kita mesti bicara tentang persiapan sebelum hamil. Jadi yang pertama, persiapan sebelum hamil adalah nomor satu teman-teman, perencanaan. Apakah teman-teman yang calon-calon pasangan muda ini nih, kalau setelah nikah mau langsung punya anak atau ditunda dulu? Ini penting ya, karena kalau misalkan mau punya anak, teman-teman harus cek juga tentang masa subur ya. Masa subur saya udah taruh di sini supaya teman-teman bisa menghitung apakah itu waktu yang pas atau enggak. Nah, ada juga teman-teman yang tidak mau langsung hamil, mungkin dengan alasan pekerjaan lah, rumahnya belum beres atau macam-macam ya. Ada beberapa yang datang, ternyata waktu dicek sudah hamil duluan. Ini penting ya teman-teman ya. Yang pertama, kalau misalkan mau langsung punya anak, silahkan ajar deh. Tapi kalau misalkan ada perencanaan untuk menunda dulu, silahkan dipikirkan cara untuk berkontrasepsi. Lalu yang kedua, kunjungan ke dokter sebelum hamil ya. Memang kunjungan ke dokter ini kadang-kadang banyak yang datang malu-malu juga nih. Jadi kalau misalkan, dok kita kan belum nikah tapi datang ke dokter kandungan kayaknya kok gimana gitu ya, terkesan kayak sudah hamil duluan. Tapi nggak apa-apa teman-teman, itu memang suatu konseling yang harus dicek sebelum nikah ya. Jadi yang dicek itu sebenarnya ada banyak keuntungan. Yang pertama tentang kondisi kesehatan, medical condition. Apakah ada diabetes, apakah ada tiroid, apakah ada hipertensi, ataupun hal-hal yang kecil sebenarnya teman-teman nih, seperti golongan darah. Golongan darah inkompatibel aja hamil bisa susah. Tapi kadang-kadang banyak yang tidak menyadari. Tapi setelah dicek ternyata golongan darahnya bermasalah ya. Lalu keuntungan kedua, teman-teman bisa bertanya tentang vaksin ya. Jangan teman-teman lagi mau hamil suntik vaksin A atau B gitu ya. Konsultasikan, di situ sebenarnya sangat penting ya. Lalu teman-teman juga harus mencari tahu tentang penyakit di keluarga ya. Kalau misalkan ada penyakit bawaan keluarga, genetik, keturunan misalkan ya, misalkan hemofili atau thalassemia, jangan-jangan di kedua belah pihak ada ya. Jadi ini juga harus ada konsultasi. Sekalian juga teman-teman bisa ngecek ya kalau teman-teman punya penyakit menular seksual atau tidak ya. Ini sebenarnya sangat penting untuk bayi juga ya teman-teman ya. Kalau misalkan hamil kan, kalau tiba-tiba ada penyakit menular seksual kan berbahaya juga ya. Lalu tips yang ketiga, merubah gaya hidup dan kebiasaan. Apalagi kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Merokok, nggak cuma yang cewek ya, yang cowok juga. Pengaruh ke sperma ya. Minum minuman alkohol. Apakah ada obat-obatan tertentu? Misalnya obat anti kejang. Lalu persiapan sebelum hamil yang selanjutnya adalah berat badan yang ideal sebelum hamil. Ya, biasanya sebelum nikah ini kalian pasti sudah mempersiapkan badan. Berat badan ideal ini apabila Anda sudah ideal, ya cukup di-maintain ya. Biasanya kan setelah nikah makan tuh pesta-pesta, banyak makan ya, kolesterol jadi tinggi, semua lemak itu dijaga. Olahraga ya, jaga makanan. Jadi seperti itu. Karena berat badan itu berpengaruh untuk kesuburan. Jangan semuanya dimakan ya. Mentang-mentang udah laku semua dimakan. Enggak ya. Jadi yang terakhir adalah persiapan mental ya. Mental itu harus siap. Banyak yang datang hamil tapi kita melihat mentalnya belum siap. Dalam arti kata, dok sebenarnya saya belum mau hamil. Jadi makanya perencanaan itu sangat penting. Kalau perencanaan sudah gagal, mental pun tidak siap.
Kalau sudah mental tidak siap, ibunya juga makannya nggak teratur, minum vitaminnya juga nggak teratur. Nah kalau udah begini, yang kena ibu dan anak, ya. Karena masa mengandung itu adalah masa pertumbuhan juga, tapi di dalam masa pertumbuhan bayi. Lalu juga dengan mental yang siap, teman-teman sudah siap menghadapi persalinan. Ya, banyak yang takut menghadapi persalinan karena mentalnya belum siap. Saya sanggup nggak ya? Saya kuat nggak ya? Tapi sakit dok. Di mana-mana pasti sakit, tidak mungkin tidak sakit, ya. Tapi semua rasa sakit itu yakinlah bisa di-handle oleh teman-teman semua. Jadi secara keluarga harus didukung oleh keluarga, terutama suami. Ya, jadi suami-suami nih ya harus bisa memberikan rasa nyaman bila istri Anda sedang hamil. Lebih sensitif dan lebih siaga, terutama bila istri Anda sudah hamil besar. Ya, maunya semua ikutin aja, tapi yang aneh-aneh ya ikutin aja. Sekarang ikutin, nanti enggak, gitu ya. Oke, baik, bila video ini cukup bermanfaat, teman-teman bisa support saya dengan membagikan video ini, like, comment, share, atau subscribe. Bagikan ke teman-teman yang mau hamil, ya. Jadi biar semuanya bisa aman. Terima kasih.